Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renungan jiwa. Jiwa tenang, hidup berkah, bahagia. Shollu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bertemu dengan program yang sangat luar biasa, program Renungan Jiwa, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Ya Allah, aku mendatangi panggilanmu. Ada sebuah kata yang luar biasa, dan ini biasanya diucapkan oleh mereka yang menunaikan ibadah umroh dan juga haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datangi seruanmu. Aku datangi panggilanmu. Dalam bentuk apa? Banyak hal. Sebelum kita bahas, kita coba untuk nge-breakdown dulu tentang gambaran manusia di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa dan istimewa. Yang pertama, kita buka Quran surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Kata Allah, manusia itu sempurna dalam penciptaan organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Sempurna penciptaannya beserta dengan fungsi-fungsi kegunaannya. Yang kedua, surat ke-17, surat Al-Isra ayatnya 70. Walaqad karamna bani Adam. Setelah sempurna ciptaannya, Allah pula menitipkan kemuliaan dalam diri kita. Kemuliaan dalam bentuk apa? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-7 ayat 172. Apa kemuliaan itu? Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam kandungan ibu kita. Di usia 4 bulan kita mengatakan kepada Allah, dan Allah mengatakan kepada kita. Kata Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu? Aku yang menciptakan engkau dari yang tadinya tiada menjadi ada. Lalu jawab kita, qalu bala syahidna. Saksikan ya Allah bahwa aku akan menjadi hambamu. Apa pelajarannya? Kemuliaan yang Allah titipkan itu bernama keimanan. Maka dari ayat ini itu sudah cukup menjawab bagi kita seorang muslim harus percaya bahwa semua bayi yang berada di dalam kandungan ibunya, apapun agama dari ibunya, maka anak itu seorang muslim. Begitu lahir, orang tuanya yang menjadikan orang itu berbeda-beda keyakinannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Begitupun ketika kita lahir sebagai seorang muslim, Allah memberikan kaidah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan taat Allah kasih buat kita, jalan maksiat Allah persilahkan. Cuman ada bedanya, ketika kita taat Allah ridho kepada kita, bukan hanya diberikan pahala tapi juga Allah temanin kita. Tapi ketika kita maksiat Allah izinkan tapi dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa fitrah iman itu disebutkan di dalam Al-Quran biar nanti kita di akhirat gak ngeles sama Allah. Ah ya Allah, saya gak tahu, ah ya Allah, saya kan gak ngerti. Kita gak bisa ngomong begitu. Bahkan di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 28, Allah menggunakan narasi sarkas buat kita. Apa kata Allah? Kaifa ta'furuna billah. Kenapa dulu kamu mengatakan beriman kepadaku, tapi begitu lahir jadi manusia, kamu ingkar kepadaku, kamu malas taat kepadaku, kamu banyak bermaksiat kepadaku, kamu tidak bersyukur dengan nikmatku, dan kamu susah untuk bersabar menghadapi setiap dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupanmu. Itu kata Allah. Ini sebuah kalimat teguran buat kita. Kenapa kamu ingkar?
Kenapa kamu mengabaikan semua nikmat yang aku berikan? Kenapa engkau malas untuk taat kepadaku? Kenapa yang dicari adalah manusia yang lain ketika ujian itu datang? Bukan bersujud bersimpuh mendatangiku. Padahal apa? Padahal sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Allah berfirman, "Wa iza maridtu fahuwa yasfin." Apa kata Allah? Kamu sakit, kamu terluka, kamu capek, kamu lelah dengan hidupmu, datang kepadaku. Aku yang akan menyembuhkan kamu. Aku yang akan membuat kamu kembali pulih dan sehat. Aku yang akan menghilangkan segala luka dan kecewa yang kamu rasakan selama ini. Kita nanya, ya Allah gimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bisobri wassalah." Ketika ada masalah, ada luka, ada kecewa, dicela orang, dicemooh orang, kita sakit hati, kata Allah, tahan diri. Jangan langsung membalas. Kenapa? Sujud dulu kepadaku, ceritakan kepadaku. Karena aku asy-syafi, kata Allah. Aku yang akan menyembuhkan nanti lewat apa? Allah kasih ketenangan dan kenyamanan. Ketenangan dalam hal apa? Dalam ibadah yang terus kita lakukan. Kenyamanan dalam hal apa? Dalam berdoa yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada faktanya apa yang terjadi? Itu janji Allah, tapi kita lebih banyak ngambil jalur yang ke kiri. Ceritanya sama orang, curhatnya di media sosial, ya. Lebih percaya sama orang daripada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah cara Allah untuk terus menaikkan derajat kita di sisinya. Ustadz, saya capek terus-terusan diuji. Kata guru kita, kalau nggak mau diuji berarti sudah waktunya untuk pulang. Tapi belum selesai. Ujian di dunia boleh selesai, tapi ujian kubur belum, ujian di akhirat belum. Pertanyaannya adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan? Apakah kita sesuai hidup menjalani tuntunan yang Allah inginkan dalam kehidupan diri kita? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Atau jangan-jangan Allah berikan banyak nikmat kepada kita dan nikmat itu justru lebih banyak membuat kita jauh dari Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sangat spesial. Saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang yang sangat luar biasa, inspiratif. Nanti kita gali kisahnya, ceritanya, seperti apa dan bagaimana perjuangan beliau untuk kembali menikmati hidangan hidayah yang Allah sajikan dalam perjalanan hidup beliau. Siapa beliau? Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bang Ruben Onsu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Perkenan warahmatullahi wabarakatuh. temenin saya duduk di depan. Siap Pak Ustadz? Ya, siap. Oke. Alhamdulillah, sehat banget ini kayaknya. Sehat alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Ayo Bang. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita gali kisah inspirasi yang lebih dalam lagi dari Bang Ruben Onsu, kita simak tayangan berikut ini. Ruben Onsu, seorang public figure yang begitu akrab di hati masyarakat Indonesia. Humornya menghibur, kehadirannya menghangatkan dan perjalanan karirnya penuh warna. Tapi di balik senyum yang selalu ia tampilkan tersimpan kisah tentang ujian hidup yang tidak ringan. Jauh sebelum hari ini, ia telah kenyang diterpa badai cobaan, mulai dari permasalahan teror hingga perjuangan melawan kondisi kesehatan yang menguji fisik dan batinnya. Kini, Ruben memulai babak baru dalam hidupnya, sebuah pencarian spiritual yang membawanya memeluk agama Islam. Baginya, menjadi mu'alaf bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari proses belajar untuk menemukan makna dalam setiap sujud. Bagaimana kisah lengkap di balik keputusan besar ini? Simak cerita di balik garis tangan dan pilihan hati seorang Ruben Onsu hanya di Renungan Jiwa. Alhamdulillah, senang banget lihat Bang Ruben yang sekarang jauh lebih sejuk, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, ya, dan lebih shiny Bang, lebih bercahaya. Masya Allah. Sepertinya keputusan besar kemarin membawa kedamaian tersendiri pasti buat Abang, yang alhamdulillah bagi kami sebagai seorang muslim itu tentu kembali kepada fitrahnya Bang. Pertanyaannya adalah,
Apa yang abang rasakan sekarang? Kan kurang lebih sudah 1 tahunan, lebih beberapa bulan ya bang ya. Apa yang abang rasakan sekarang? Yang aku rasakan ya seperti in-depth gitu. Saya Yes. bisa bercerita dengan banyak hal sama Allah gitu. Terus ketenangan pasti, dan sepertinya kalau ada satu larut dalam satu masalah nggak kayak dulu ya. Gemelut gitu. Kayak nggak kelar-kelar gitu. Kalau sekarang saya bercerita sama Allah seperti nggak pakai hitungan waktu, selesai. Allahu Akbar. Cash and carry. Iya, langsung gitu. Jadi itu mungkin dari sisi perjalanan kan mungkin 1 tahun beberapa bulan ini ya, 1 tahun 3 bulan. Ini aku rasa waktu yang masih panjang sekali, saya masih terus belajar. Tapi sebelum saya memeluk agama Islam itu kan saya mendalami Islam itu 4 tahun. Oh, sempat mendalami 4 Iya. tahun. Kenapa? Memang itu sama kayak kita ngebangun rumah gitu. Ngebangun rumah secara instan pasti kita bisa huni 3-4 bulan. 5 bulan, selebihnya bulan ke-6 ada bocor, ada tampias, ada ini. Jadi ketika saya rasa 4 tahun cukup, itu ya saya tahu pondasinya. Iya. Jadi saya kuatkan dulu pondasi saya secara muslim untuk menjadi seorang Islam. Karena saya ingin menjadi Islam yang lebih baik. Lalu setelah itu baru saya yakin dan saya memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Ketakutan saya pertama kali itu cuma satu. Bisakah saya menyempurnakan sholat? Allahu Akbar. Karena saya tidak mau ketika saya sudah menjadi seorang muslim tapi saya tidak menjalankan ibadah sholat. Gak Gitu. totalitas. Enggak seperti yang Allah mau gitu. Saya enggak mau. Jadi buat saya di hidup saya yang baru, ya saya pengen semuanya baru.